Halo semuanya, welcome back to my channel. Nama saya Yuno. Nah, sebelumnya kan udah denger ya, panjang lebar dari episode 1 all the way sampai episode ke-6. Untuk episode kali ini, saya akan membuat satu rangkuman supaya viewersnya mau yang baru atau udah pernah nonton mengerti kira-kira garis besarnya mengenai kehidupan. Menurut Yuno, itu bagaimana? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa relate kepada kehidupan kalian dan mungkin bisa aja kita berjalan bareng. Now, makna kehidupan kita itu apa? Terdiri dari TMK DOL 5P. T itu tujuan hidup. Tujuan hidup itu bahagia kan? Saya yakin pasti semua orang sama. Mereka hidup supaya bisa bahagia. Tetapi, kalau kita sendiri yang bahagia, dan yang lain di sekitar kita tidak, orang yang nggak bahagia itu apa? Mereka cenderung bisa melukai selain diri sendiri. Mereka cenderung melukai orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau sekitarmu tidak bahagia, cuma kamu sendiri yang bahagia, otomatis kemungkinan mereka juga bisa melukai kamu. Jadi apakah kebahagiaan kamu bisa bertahan? Belum tentu tidak. Jadi justru itu, kalau tujuan hidup kita itu sendiri bahagia, itu kebahagiaan yang sementara, bukan yang bertahan. Supaya kita bisa bahagia bertahan, kita harus pola pikirnya itu kayak gimana? Tujuan hidup kita itu membuat semua manusia hidup bahagia. Di sini kata kuncinya itu yang saya ingin sampaikan itu semua manusia. Artinya apa? Semua manusia itu selain orang lain, itu termasuk diri sendiri. Jadi selain kita diri sendiri bahagia, yang lain pun juga perlu bahagia. Dan supaya mereka bisa bahagia, kita perlu membuat mereka bahagia. Kita yang action, oke? Yang lain pun juga sama. Mereka tujuan hidup bisa bahagia, mereka juga action membuat yang lain juga bahagia. Semua manusia itu, anybody, hidup bahagia. Di sini kata kuncinya itu yang saya ingin sampaikan itu semua manusia. Artinya apa? Semua manusia itu selain orang lain, itu termasuk diri sendiri. Jadi selain kita diri sendiri bahagia, yang lain pun juga perlu bahagia. Dan supaya mereka bisa bahagia, kita perlu membuat mereka bahagia. Kita yang action. Oke, yang lain pun juga sama. Mereka tujuan hidup bisa bahagia, mereka juga action membuat yang lain juga bahagia. Semua manusia itu, mau dia tua, mau dia muda, mau dia cowok, mau dia cewek, semuanya. Bahkan termasuk kepercayaan. Apakah kepercayaannya itu beda pun, kita juga menerima. Kita juga mau mereka bahagia. Oke, persepsi, edukasi, pikiran, pemikiran, kepercayaan. Nah, itu T. M, supaya kita bisa bahagia, cara kita menjalani hidup bagaimana? Supaya orang baik baru bisa bahagia. Jadi kita mau jadi orang baik nih, tapi cara menjadi orang baiknya bagaimana? Cara menjalani hidup seperti menjadi orang baik itu demi kebaikan orang lain. Kenapa saya ngomong begitu? Karena demi kebaikan orang lain itu sama dengan demi kebaikan diri kita sendiri. Singkat cerita, supaya orang itu bisa baik, diri kita sendiri harus baik dulu, baru kita bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain. Otomatis apa? Kita baik, karena demi kebaikan orang lain, saya harus menjadi orang baik dulu, baru saya bisa melakukan hal yang baik. Justru itu kenapa demi kebaikan orang lain, itu sama dengan demi kebaikan diri sendiri. Jadi kebahagiaan sesungguhnya dan kebaikan sesungguhnya itu kita bisa lihat di dalam jalan kebenaran, yaitu K. Oke, jadi K itu jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran itu apa? Itu melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Membantu orang lain supaya mereka bisa melatih diri menjadi orang baik dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Dari sini kita udah lihat, kita sebelumnya itu melatih diri supaya kita baik dan bahagia. Habis itu kita bantu orang lain supaya mereka bisa melatih diri menjadi orang baik dan bahagia. Nah, kebaikan dan kebahagiaan sesungguhnya itu dari mana? Kebahagiaan sesungguhnya itu pada saat kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin. Istilahnya inner peace. Kenapa saya ngomong begitu? Karena inner peace itu adalah the simplest form of happiness. Itulah yang kebahagiaan sesungguhnya, inner peace. Inner peace itu tidak pengaruh dengan hal-hal yang eksternal. Inner peace itu bahkan tidak pengaruh kepada hal-hal yang internal. Mau kita ada hal-hal pikiran buruk, mau kita sedih, perasaannya itu apa, tetap kita mendapatkan inner peace. Kalau yang luar ya itu gampang lah. Mau ada itu, nggak ada itu, kita tetap peace. Mau itu terjadi atau tidak terjadi, kita peace. Mau itu berubah menjadi ini atau berubah menjadi itu, kita tetap peace. Itulah maksudnya kebahagiaan sesungguhnya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, kita perlu menjadi orang baik. Dan untuk menjadi orang baik, kita perlu
menyemangati diri. Nah, jadi korelasi antara TMK itu gimana? Itu saya ada satu ilustrasi yang saya mau share. Satu gambar lah, kayak gambar supaya kita bisa ada ngebayang gitu. Nah, di ilustrasi ini, bagian atas itu kebahagiaan sesungguhnya. Oke, untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya, itu ada panah, di mana itulah jalan kebenaran menuju ke kebahagiaan sesungguhnya. Bagian bawah itu orang baik yang memiliki pemikiran namanya TMK DOL 5P. Sebenarnya DOL 5P itu apa? DOL itu, jadi apa yang kita perbuat, itu ada pihak yang kena dampak. DOL. Maksudnya apa? Yaitu diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 3 hal ini harus selaras. Mereka harus selaras. Karena kalau mereka saling bentrok atau salah satu bentrok dengan yang lain, maka kita nggak ada apa? Balance. Jadi kita nggak bisa menjalani jalan kebenaran dan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau diri sendiri sama orang lain, tadi saya udah jelaskan. Kalau lingkungan bagaimana? Kalau lingkungannya itu membuat kita tidak nyaman untuk hidup, cara kita mendapatkan inner peace itu bagaimana? Maksudnya itu. Jadi diri sendiri, orang lain, sama lingkungan itu kita perlu jaga 3 hal ini. Dan terus 5P itu apa? 5P itu kita di 5 pola pikir inti. Oke, 5 pola pikir inti karena itu agak panjang, jadi saya mungkin segera jelaskan. Tujuannya 5P itu untuk supaya kita mengerti asal-usul kita itu apa. Dan mendorong atau memotivasi kita untuk menjalankan jalan kebenaran. Itulah tujuan 5P. Kan mungkin bisa jadi orang kan tanya mungkin ke siapa aja ya. Oh, kamu harus jadi orang baik karena ini. Terus orang ditanya, ngapain saya jadi orang baik? Buat apa saya jadi orang baik? Kayak gitu. Nah, 5P ini itu menjawabkan pertanyaan itu. Asal-usulnya apa? Kenapa kita perlu menjalani jalan kebenaran? Kenapa kita perlu menjalani sesuai dengan TMK 25P? Oke, jadi 5P ini ada 5 poin. Yang satu, titik awal kita apa? Titik awal kita itu netral. Jadi kita nggak ada keinginan untuk menjahati orang, dan kita tidak ada keinginan untuk menjahati diri sendiri. Oke, dan kita karena netral, kita belum ada keinginan untuk baikin orang lain ataupun diri sendiri. Jadi itu kita posisinya netral. Dengan posisi netral ini, dengan titik awal kita netral ini, kita udah merasakan apa? Kita udah merasakan peace, inner peace. Karena apa? Karena tidak ada orang melukai kita. Karena mereka pun juga netral. Titik awal kita semuanya itu netral. Dan kita enggak melakukan hal yang buruk terhadap orang lain. Karena kita netral, kita tidak ada keinginan untuk melakukan hal yang buruk. Artinya apa? Dengan konsep itu tersendiri, salah satu syarat atau salah satu ciri khas orang baik itu, mereka apa? Mereka tidak melukai orang lain. Itu membuat kita titik awalnya itu orang baik. Justru itu kenapa kita perlu ngerti asal-usul kita, sebenarnya kita itu orang baik. Poin kedua adalah, dunia ini cuma ada hitam dan putih. Kenapa saya ngomong begitu? Karena titik awal kita itu apa? Orang baik. Orang baik otomatis di bagian putih. Jadi kita harus tahu bahwa titik awal kita itu putih. Jadi kita harus mempertahankan posisi kita di dalam dunia ini itu putih. Kalau kita putih, berarti otomatis ada yang hitam. Kalau kita baik, pasti ada yang buruk. Tetapi jangan membuat kita di sisi buruknya. Kita harus memastikan semuanya itu di putih. Dan yang ketiga, karena kita selalu di putih, dan ini ada 2 pilihan, hitam dan putih. Yang ketiga ini apa? Kita bisa kontrol pilihan kita. Tidak ada yang memaksakan kalian untuk menjatuhkan ke hitam. Jadi kita sendiri harus kontrol pilihan kita, supaya kita selalu di bagian putih. Kalau semua orang mikir kayak gitu, ya otomatis ada yang lukain orang lain nggak? Ya kagak. Oke, jadi kita harus berusaha untuk selalu mempertahankan kita sendiri di bagian putih. Oke, nomor keempat, itu skala dan dampak. Segala perbuatan kita, maupun itu skala kecil ataupun skala besar, itu ada dampaknya. Dan dampaknya pun bisa terhadap diri sendiri, bisa terhadap dengan orang lain, bisa juga terhadap dengan lingkungan. Dampaknya itu, skalanya itu besar atau kecil. Ini tidak ada pengukuran yang baku. Bisa jadi perbuatan kamu, walaupun menurut kamu kecil, tapi dampaknya besar kepada orang lain ataupun lingkungan. Seperti mungkin satu senyuman, tetapi untuk orang lain yang mungkin mereka lagi down pada saat itu dan butuh kehangatan atau cinta yang sederhana, mereka melihat senyuman itu, mereka langsung ceria. Untuk mereka merasa senyuman itu berdampak besar terhadap mereka. Tetapi perbuatan skala kecil ini bagi kita semua itu mungkin kecil gitu. Ini juga sama dengan perbuatan hal yang buruk. Mungkin berkata-kata kayak stupid. Tetapi untuk orang itu, mungkin dia lagi nggak stabil, mendengarkan stupid ini, mereka langsung emosi. Mereka langsung pukul diri sendiri. Atau bahkan langsung attack kamu, melukai kamu. Itu pun juga bisa terjadi. Jadi,
Maksudnya apa? Skala dan dampak. Segala perbuatan kebaikan maupun kecil silakan dijalankan. Segala perbuatan kejahatan maupun kecil jangan dilakukan. 5P poin kelima yang terakhir, yaitu apa? Itu jangan menyerah. Saya pernah bahas di video sebelumnya, pikiran buruk itu yang membuat kita, salah satu faktor yang membuat kita melakukan hal yang buruk. Karena ada pikiran buruk. Nah, tetapi pikiran buruk itu, bad news-nya adalah pikiran buruk ini tidak bisa dimusnahkan secara permanen. Itu selalu ada. Saat ini mungkin kamu pikiran buruknya kamu ignore, biarkan gitu. Tapi setelah berapa hari muncullah pikiran buruk itu. Good news-nya adalah karena kita 5P poin ketiga kontrol pilihan. Kita bisa mengkontrol pilihan kita. Artinya apa? Kita ada power-nya untuk pilih membiarkan pikiran buruk itu. Kita ignore. Kita jangan mengakui menerima pikiran buruk itu sebagai diri sendiri. Dan karena kita udah tahu pikiran buruk itu pasti selalu muncul. Frekuensinya berapa banyak itu tergantung diri sendiri. Nah, pada saat mereka muncul, don't be afraid to say no. Don't be afraid to ignore. Jangan membuat pikiran buruk itu berkembang. Jadi nomor 5 itu jangan menyerah. All the way sampai pikiran buruk muncul seakan-akan kayak apa? Orang kasih kamu arrow. Yang kamu terima apa? Bukan arrow-nya, tapi bunga. Atau mungkin bisa jadi pasir gitu, yang tidak melukai Anda. Sama juga dengan ini, pikiran buruk. Muncul, kamu ada shield. Jadi nggak masuk ke diri sendiri. Karena kamu udah terlatih. Okay? Nah, inilah maksudnya dengan TMK DOL 5P. Jadi, TMK DOL 5P, orang baik memiliki 3 poin ini. Jadi, orang baik bisa menjalani jalan kebenaran untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Kalau gitu orang yang tidak baik gimana? Orang yang tidak baik atau orang buruk itu lain. Mereka memang tujuan hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi masalahnya karena mereka orang buruk atau tidak baik, mereka memilih jalan yang salah. Yang ujung-ujungnya kemana? Penderitaan. Menurut mereka, pada saat mereka menjalankan ini, mungkin mendapatkan kebahagiaan. Tapi itu cuma kebahagiaan sementara. Diri sendiri saja, yang lain tidak bahagia. Jadi otomatis apa? Mereka kenalah imbasnya, konsekuensinya dari orang lain. Otomatis apa? Kebahagiaan yang tidak bertahan, cuma sementara, ujung-ujungnya penderitaan. Maksudnya ilustrasi ini. So, the next question is, cara menjadi orang yang baik itu bagaimana? Nah, ada ilustrasi selanjutnya. Cara menjadi orang baik, janganlah menjadi orang buruk. Itu jawabannya. Tapi untuk jalankannya ya, of course itu lain cerita lah ya. Itu mungkin kesusahannya, kesulitannya itu beda-beda untuk masing-masing orang. Nah, jadi dari sini, mari kita explore orang buruk itu seperti apa. Oke, saya ada ilustrasi ini. Nah, kita lihat alurnya ya. Untuk orang buruk, mereka alurnya gimana? Pertama, mereka menerima informasi. Kan kita anggapnya titik awal kan netral ya, belum tahu apa-apa, kondisi eksternal maupun internal. Mereka muncul perasaan ini, muncul perasaan itu. Karena pikiran mereka salah, mereka tidak tahu hal ini, informasi ini, itu baik atau tidak. Mereka tidak tahu. Dan karena mereka tidak tahu itu, muncullah keinginan terhadap sesuatu yang mereka lihat. Itu perasaannya muncul. Dan perasaan ini, mereka tidak mengkontrol. Karena mereka tidak mengkontrol perasaannya, otomatis mereka membuat perasaannya berkembang menjadi kemelekatan. Ini mungkin saya mau ralat ya dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu dari pikiran salah langsung loncat ke titik penderitaan, itu salah satu kemelekatan. Tetapi setelah saya mikir-mikir, justru sumber penderitaan itu dari kemelekatan. Maksudnya kemelekatan itu apa? Itu nanti saya ada satu video untuk kita mengeksplor bareng kemelekatan itu apa. Tetapi singkat cerita, kemelekatan itu kita menempelkan perasaan terhadap sesuatu. Selama ini kan yang understanding kita itu kita menempelkan diri kita sendiri kepada benda yang apa? Mengganggu kita punya kegiatan sehari-hari. Jadi kita punya kondisi ini bergantung kepada benda tersebut. Nah, apa yang selama ini saya lagi mikir? Oke, kita nempelkan diri kita sendiri. Apa yang ditempelkan dari kita diri sendiri? Setelah saya mikir, saya simpulkan itu perasaan. Contoh anak kecil, kalau kasih mereka mainan, mereka bahagia kan? Tetapi kalau one day toys-nya itu hilang atau rusak, mereka sedih, mereka nangis. Kenapa? Karena mereka menempelkan perasaan kebahagiaan itu terhadap mainan tersebut. Otomatis kebahagiaan mereka itu bergantung kepada mainan tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengkontrol perasaan kebahagiaan mereka sampai dia overflow sehingga menempel kepada benda tersebut. Kalau itu benda fisik. Kalau benda non fisik itu kayak apa? Dari
luar ngomong sesuatu ke kamu. Kayak contoh seperti sebelumnya, stupid. Kenapa kalau orang ini muncul stupid, ngomong stupid, kamu langsung marah? Karena kamu waktu saat dengar stupid, muncullah kesel, punya perasaan. Karena kamu tidak kontrol perasaan kesel ini, maka dia berkembang sampai dia attach kepada kata-kata stupid ini. Otomatis apa? Otomatis emosi kamu menjadi unbalanced. Jadi tiap kali kalau muncul stupid, kamu akan secara natural menjadi emosi. Jadi sumber penderitaan itu di kemelekatan. Setelah kamu melekat, baru kamu masuklah ke titik penderitaan. Titik penderitaan itu ada dua, yaitu ketagihan sama unbalanced emotion. Kalau unbalanced emotion, seperti yang saya bilang, karena kamu melekat, kamu tergantung jadi unbalanced emotion. Kamu bisa aja happy banget, bisa aja sedih banget, bisa saja marah banget. Itulah unbalanced emotion. Kalau ketagihan, ya kamu udah kecanduan gitu. Dari titik penderitaan ini, orang buruk bagaimana? Muncullah keinginan buruk. Pada saat kamu marah banget, kamu ingin mengekspresikan kemarahan ini ke sesuatu. Bisa aja ke orang lain, bisa aja ke diri sendiri, bisa aja ke lingkungan. Keinginan ini untuk apa? Melukai diri sendiri. Justru itu buruk. Melukai orang lain, melukai lingkungan. Justru itu dianggap keinginan buruk. Dari keinginan buruk itu, muncullah apa? Pikiran buruk. Pikiran sendiri ya, itu memilih cara untuk memenuhi keinginannya. Jadi pikiran buruk itu, kamu ingin marah kepada orang itu. Supaya kamu bisa marah kepada orang itu, pikiran buruk muncul apa? Oh, kamu katain binatang A, binatang B, binatang C kepada orang itu. Itu pikiran buruk kamu. Nah, kalau perasaannya tidak dikontrol lagi, berkembang terus, otomatis apa? Tindakannya muncul. Nah, ini tindakan buruk. Tindakan merealisasikan pikiran dari keinginannya. Ya, muncullah kamu lakukan itu. Dan pada saat lakukan itu, ngos-ngosan bisa jadi karena marah, atau kamu sedih segala macam. Tetapi, masalahnya, setelah tindakan buruk itu, karena perasaannya tidak dikontrol, maka kamu akan masuk ke titik penderitaan ini. Karena apa? Karena tiap kali kamu tidak kontrol perasaan, kemelekatan muncul. Oke, kemelekatan muncul, ini selalu kamu masuklah ke titik penderitaan. Muncul keinginan, pikiran, tindakan buruk. Habis itu tidak kontrol perasaan, masuk lagi ke titik penderitaan. Itu menjadi apa? Lingkaran sengsara. Kalau kamu udah terjadi di dalam lingkaran sengsara dan kamu tidak bisa keluar dari situ, maka kamu udah masuk ke dalam kondisi terikat. Oke, karena perasaan kamu udah saking tempelnya kepada benda itu, artinya apa? Kamu terikat gitu. Kamu iketin benda itu. Oke, itulah orang buruk. Jadi supaya kita bisa lepas dari lingkaran sengsara ini, kita bisa lepas dari penderitaan ini, supaya kita bisa bahagia, kita harus menjadi orang baik. Oke, dari sini kita lihat orang buruk itu ada 4 hal. Yang pertama, pikiran salah. Pikiran salah ini awal mulanya penderitaan. Habis itu mereka tidak kontrol perasaan. Tidak kontrol perasaan ini sumber penderitaan. Sumber penderitaan itu tidak kontrol perasaan sehingga dia melekat. Setelah sumber penderitaan, dia masuk ke titik penderitaan. Dari mana mereka menderita itu di titik itu. Keempat, karena dia lakukan terus-menerus jadi terikat terhadap lingkaran sengsara ini. Karena dia udah kebiasaan, udah secara natural. Tiap kali kedengar stupid, langsung marah. Dia nggak bisa lepas gitu loh. Karena dia udah terikat, dia udah terbiasa. Jadi supaya kita bisa lepas dari penderitaan itu, orang baik apa ciri khasnya? Sebaliknya orang buruk. Kalau awal penderitaannya, orang buruk itu pikiran salah. Berarti orang baik pikiran benar. Mereka kumpulkan semua informasi, mereka tahu yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang buruk. Dan dengan pikiran benar ini, berarti mereka bijak. Mereka akan memilih yang mana yang benar supaya bisa mencapai tujuan mereka, yaitu kebahagiaan. Karena mereka sudah kumpulkan informasi, mereka mengerti orang buruk tidak mengontrol perasaan. Berarti orang baik mengkontrol perasaan. Karena mengkontrol perasaan, otomatis kita tidak melekat. Kita tidak melekat, otomatis kita nggak bakal terikat. Kontrol perasaan membutuhkan apa? Keinginan baik. Orang buruk kan ada keinginan buruk. Otomatis orang baik keinginannya baik. Untuk mau mengontrol perasaan itu termasuk keinginan baik. Oke, jadi mereka penuh dengan keinginan baik. Terus keempat apa? Mereka akan selalu melakukan tindakan baik terhadap diri sendiri, orang dan lingkungan, secara berulang-ulang menjadi kebiasaan sampai dengan natural. Jadi orang baik itu ada 4 ciri khas ini. Dari sinilah baru bebas dari penderitaan. Ini cara kita menghubungkan orang baik dengan jalan kebenaran itu bagaimana? Saya ada satu ilustrasi lagi. Dari ilustrasi ini makna kehidupan ya. Kita anggap kita udah sebagai orang baik ya. Di sini kita bisa lihat apa? Ada kita lihat diri sendiri, oke, sebagai orang baik. Itu jalanan apa? Itu jalanan kebenaran. Jalan kebenaran memiliki TMK 25P. Ciri khasnya orang baik yang seperti saya bilang 4 poin tadi, itu ada pikiran benar, keinginan baik, kontrol perasaan, artinya bebas dari titik penderitaannya, tindakan
baik, kebiasaan menjadi natural. Inilah 4 hal ini. Oke, dari sini kita lihat apa? Kita lihat kepalanya orang baik. Munculnya apa? Lingkaran kuning, itu artinya apa? Itu kebahagiaan sesungguhnya. Dari sini, itu good news-nya. Kebahagiaan itu bukan tujuan akhir. Berarti tadi udah dijelasin, untuk dapat kebahagiaan, berarti kita harus jalani jalan kebenaran. Untuk jalani jalan kebenaran, berarti saya harus menjadi orang baik. Oke, saya udah jadi orang baik nih. Oke, sekarang saya jalan kebenaran. Oke, saya jalan kebenaran, berarti ujungnya pasti dapat kebahagiaan. No. Di ilustrasi ini, kita melihat, kalau kamu udah jadi orang baik, otomatis kamu udah menjalani hidup dalam jalan kebenaran. At the same time, kamu mendapatkan kebahagiaan. Jadi menjadi orang baik, itu langsung mendapatkan kebahagiaan. Karena kenapa? Kebahagiaan itu adalah kondisi di mana kita berada selama kita menjalani hidup. It happens kapanpun dan dimanapun. Saat ini, at this moment, selama kita hidup. Saat ini, mungkin bahkan viewers yang nonton video ini, mungkin saat ini kamu lagi bahagia, inner peace. Santai-santai nonton. Itu pun juga kebahagiaan sebenarnya. Karena kamu nggak ada keinginan untuk melukai diri sendiri, maupun orang lain ataupun lingkungan gitu di sekitarmu. Berarti at this moment, kamu udah menjadi orang baik. Kamu menjalani jalan kebenaran. Pikiran kamu fokus kepada apa yang kamu lakukan. Tidak membuat perasaannya kemana-mana. Otomatis apa? Kamu mendapatkan kebahagiaan. It's simple as that. Orang baik sama dengan orang bahagia. Tetapi, ini saya mau reminder, ini pun juga sama dengan hal yang buruk. Hal yang buruk itu happen anytime, anywhere, at this moment, selama kita hidup. Justru itu kenapa kita bisa kontrol pilihan kita. Dan supaya kita bisa selalu maintain jadi orang baik, kita perlu lakukan apa? Melatih diri. Sebenarnya menjadi orang baik itu sebuah skill. Skill yang kita harus latih, supaya kita bisa melakukan itu secara natural. Seperti bela diri lah. Kalau kita makin latih, apapun yang serang kita bisa defend ourselves kan. Kayak gitu sih. Jadi kesulitannya itu makin tinggi dan kita bisa menghadapinya. The good news is, kalau di dunia nyata, mungkin tidak semua skill orang lain bisa menguasainya. Seperti rock climbing, mungkin nggak semua orang bisa menguasainya. Kalau mungkin kamu mungkin paralyzed atau kamu nggak bisa bergerak, ya otomatis nggak bisa rock climbing, contohnya. Tetapi, skill orang baik ini, the good news is, semua orang bisa melatih diri untuk mendapatkan orang baik. Anybody, semua manusia di dalam dunia ini. Itulah good news-nya. So, this is the whole summary of part 1, makna kehidupan. Untuk next videonya, saya akan sharing cara kita melatih diri untuk menjadi orang baik itu bagaimana. Kita udah mengerti kita tujuannya mau kemana, cara menjadi orang baik, dan cara kita melatih diri untuk menjadi orang baik bagaimana. Supaya kita bisa selalu bahagia. Mudah-mudahan dengan video kali ini akan bermanfaat kepada semua viewers yang nonton. Saya harap kita semua bisa selalu happy. Jadi see you in the next video and goodbye. Informasi yang ada di dalam kita itu bisa jadi salah, bisa jadi tidak mencukupi, oke, atau kurang gitu informasinya. Jadi otomatis apa? Otomatis kita mencari tahu lebih banyak informasi